Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi para siswa-siswi SD Santo Markus 1 yang saya kasihi dan yang saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan ibadat pagi bersama. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk datang ke dunia menjadi sahabat bagi kami. Bukalah hati kami, agar kami semakin mengenal putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam setiap aktivitas dan juga proses belajar mengajar kami sepanjang hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret.
Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SD Santo Markus 1 Kramat Jati, dan juga semua saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristiani, terkadang kita itu ragu-ragu untuk mengakui Allah dalam kondisi tertentu. Bisa saja kita malu dengan iman yang kita miliki. Anak-anak yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus itu berjalan di atas air. Ini salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus, di mana dia bisa berjalan di atas air. Namun peristiwa ini anak-anak kemudian membuat para murid itu heboh. Kenapa heboh? Karena mereka tidak pernah menyaksikan sebelumnya bahwa ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Tetapi Yesus mencoba untuk menenangkan mereka dan meyakinkan bahwa itulah Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, terkadang kita itu seperti para murid yang ragu-ragu akan kuasa dan kebaikan Tuhan, sehingga kita mengira bahwa ada kekuatan lain di luar Tuhan yang bisa membantu menyelesaikan persoalan hidup kita. Kita tidak pernah yakin 100% bahwa Tuhan itu bisa memberikan ketenangan kepada kita, asalkan kita mau datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu tentu sudah membosankan, karena kita harus beraktivitas dengan pola yang sama dan kita dilarang untuk keluar dari rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengatasi rasa bosan ini, maka yang mesti kita lakukan adalah kita datang kepada Yesus untuk berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Dan juga yang kita lakukan adalah menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan melakukan kedua hal ini, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan baik, sehingga kita bisa kembali bersekolah dan bisa datang langsung ke sekolah untuk belajar dan juga untuk berbagi cerita serta bermain dengan teman-teman kita. Pertanyaan refleksinya untuk kita sepanjang hari ini, sudahkah kita datang kepada Yesus untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita? Ataukah kita mencari kekuatan lain di luar Yesus untuk membantu meringankan beban-beban hidup kita? Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa yang baik, terima kasih kami haturkan kehadapan-Mu, karena Engkau tetap setia menolong kami dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Lindungilah kami dalam perjalanan dan proses kami sepanjang hari ini, agar kami dapat mengakhiri aktivitas hari ini dengan
keselamatan, dan juga dengan ilmu yang cukup bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada para rasul-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami kepada Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Santo Markus, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Santo Markus. Kita semua mengambil sikap yang baik dan yang benar.